Kandidat lawan timnas U20 di turnamen mini Argentina dan Portugal. Mantan penyerang timnas Indonesia Ajat Sudrajat menganggap program naturalisasi yang dilakukan PSSI cuma membuat talenta muda Indonesia mandek. Argentina U20 dan Portugal U20 akan diusahakan menjadi lawan timnas Indonesia U20 dalam turnamen mini di Jakarta. Kedua negara itu dinilai sebagai tim kuat. Turnamen mini rencananya setelah Piala Asia U20. Sebagai informasi, turnamen mini berbeda dengan yang akan digelar pada 17 hingga 22 Februari mendatang. Sebelum Piala Asia U20 2023, turnamen mini juga akan digelar di Jakarta dengan Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika sebagai calon lawannya. Adapun ide turnamen mini ini dimunculkan oleh PSSI yang kemudian memohon bantuan kepada pemerintah lewat Kemenpora. Berhubung ini rangkaian Piala Dunia U20 2023, maka Kemenpora pun menyetujui ide ini. Maka dari itu Amali menyarankan timnas U20 untuk mengajak lawan yang lebih kuat sebagai ujian sebelum tampil di Piala Dunia U20. Kami menyiapkan mini turnamen, beberapa negara kami hubungi. Mimpinya tadi saya sudah bilang dengan Indra Syafri. Belum tahu Sinteyong setuju atau tidak, kata Amali. Kita bisa ambil timnas yang kuat sekalian agar anak-anak dapat atmosfer yang bagus. Saya sih kalau ditanya saya mau mengundang tim Argentina U20. Kan tidak lolos, kita ajak main saja, ujarnya menambahkan. Selain Argentina, Amali juga menyarankan timnas U20 untuk mengundang Portugal. Sama seperti Argentina, Portugal juga sudah dipastikan tak lolos ke Piala Dunia U20 karena gagal di babak kualifikasi. Dijelaskan Amali, Ketum PSSI Muhammad Iryawan mempunyai kenalan di Kedutaan Besar Portugal di Indonesia. Untuk itu, ia mengajak Portugal main ke Indonesia, dinilai ada potensi besar. Lebih lanjut, Sinteyong memaksa skuad timnas Indonesia U20 menjalani latihan di siang bolong dan sebagian pemain harus menjalani latihan hingga 4 kali dalam satu hari. Kemampuan para pemain timnas U20 pun terus digenjot Sinteyong. Dalam latihan yang berlangsung di lapangan C Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari, pelatih asal Korea Selatan itu memaksa para pemain menjalani latihan di siang bolong. Arhan Kakak dan kawan-kawan harus menjalani latihan mulai pukul 11 siang hingga 12:45 siang. Meski cuaca panas dan di bawah terik matahari, para pemain tetap mencoba menunjukkan semangat tinggi. Sinteyong mengaku sengaja menggelar sesi latihan timnas U20 di siang bolong. Pelatih 52 tahun itu yakin cara ini bisa membuat tim asuhannya lebih kuat. Panas harus dilawan, pemain harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada. Entah panas, entah dingin, ujar Sinteyong. Baginya, ini adalah upaya pembodohan dari federasi kepada para pelaku sepak bola di tanah air. Ajat yang kini juga aktif membina pemain usia muda membandingkan era sebelum adanya naturalisasi untuk timnas Indonesia dengan sekarang, di mana prestasi bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Sementara sekarang ini ketika naturalisasi banyak dilakukan, prestasi yang diharapkan tak kunjung diraih. Justru PSSI seperti membunuh para pemain muda yang ada di Indonesia untuk bisa berkembang. PSSI memilih jalan instan untuk membangun sepak bola di Indonesia. Padahal menurut Ajat, jika melihat ke daerah-daerah Indonesia tidak kekurangan bakat pemain sepak bola. Seolah-olah kita dianggap bodoh oleh mereka, apalagi pemain naturalisasi. PSSI dulu tidak ada naturalisasi. Ini pembodohan bagi kita sebagai pelaku sepak bola, kata Ajat. Saya sekarang membina usia muda, mau dikemanakan mereka ini? Talenta kita sebenarnya ada, tapi sekarang dibunuh secara perlahan-lahan oleh PSSI. Sepak bola yang bagus ya daerah-daerah dulu dibangun, katanya. Hal senada juga diutarakan oleh Dede Sulaiman. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini dinilainya tidak berjalan. Apalagi pemain yang dinaturalisasi kualitasnya tidak terlalu bagus.
Naturalisasi adalah buruknya pembinaan sepak bola Indonesia. Kalau kualitas oke, kita juga salut. Tapi selama ini tidak ada apa-apanya tuh, tutur Dede. Secara organisasi, menurut Dede, PSSI juga buruk dalam membentuknya. Dia memberi contoh bagaimana jajaran direktur teknik yang dipimpin oleh Indra Syafri. Di bawah Indra tidak semuanya mantan pemain sepak bola, terlebih yang mengurus pengembangan usia muda. Dikatakan Dede yang bekerja di sana cuma muntari karya. Youth development cuma dia sendiri, tidak ada mantan pemain lain, tidak akan jalan sampai kapanpun. Di bawah youth development itu ada grassroots, tapi siapa yang ada di situ? Bukan pemain nasional, ujarnya. Padahal menurut Dede, untuk membina para pemain usia muda haruslah mereka yang bisa memberi contoh langsung. Bukan cuma sekedar pemilik lisensi yang mungkin saat memberi contoh passing saja tidak mampu. Di sisi lain, Menpora Zainuddin Amali mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait naturalisasi sejumlah pemain jelang Piala Dunia U20 2023. Menpora berharap proses naturalisasi tersebut dapat segera beres agar para pemain bisa secepatnya memperkuat Garuda Nusantara dalam ajang sepak bola bergengsi yang dihelat di tanah air pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Menpora juga sempat mengungkap harapan Presiden Jokowi bagi timnas Indonesia jelang perhelatan Piala Dunia U20. Menurutnya, tokoh tertinggi tanah air itu tak menuntut hasil yang muluk-muluk. Jokowi hanya berharap Garuda Nusantara tampil maksimal. Jika memungkinkan, timnas Indonesia U20 setidaknya diharapkan lolos dari babak penyisihan. Seperti diketahui, Indonesia telah dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pemerintah pun sudah menyiapkan 6 stadion yang tersebar di 6 kota berbeda untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan kompetisi tersebut. Adapun tempat-tempat yang dimaksud ialah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Jakabaring Palembang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pun sebelumnya membeberkan progres persiapan stadion-stadion di Indonesia jelang Piala Dunia U20. Dia menyatakan tahapan revitalisasi saat ini sudah mendekati 100%. Pihaknya juga memastikan revitalisasi stadion-stadion tersebut bakal rampung sebelum April 2023.